Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ilmuwan, subhanallah, ilmuwan ini dianggap tokoh tertingginya orang ateis. Ateis ini Bapak Ibu sekalian yang tidak yakin ada Tuhan. Sebenarnya orang ateis katakan tidak ada Tuhan, tapi masalahnya mereka subhanallah meyakini kalau orang ini Tuhannya sebenarnya. Itu adalah Darwin. Apa teorinya Darwin? Manusia dari kera dan banyak teori yang lain. Semua teori Darwin itu bertujuan cuma satu, Bapak Ibu sekalian, cuma satu. Apa tujuannya? Menolak ada Tuhan namanya Allah. Dan dia bilang dalam buku-bukunya ada 4 komposisi di alam semesta ini, api, air, tanah, udara, ini nggak ada asalnya. Dan dia suka berilustrasi, dia bilang misal, hewan-hewan yang terbang di udara, itu asalnya dari hewan darat. Lalu dicari sama dia kira-kira jenis burung yang bisa dia gambar, diilustrasikan, dikasih tanda panah, dicari hewan darat yang mirip itu, kadal-kadalan biasanya. Digambar sama dia, nanti tanda panah, tiba-tiba bagaimana muncul sayapnya sampai terbang. Lalu hewan darat ini berasal dari hewan lautan, dicari ikan yang mirip, dikasih gambaran sama dia di buku-bukunya itu, bagaimana ikan itu keluar dari daratan, ini akal-akalan. Keluar kemudian jadi kadal, nanti bersayap jadi terbang. Kalau muridnya tanya, terus yang dari lautan tadi ikan itu dari mana asalnya? Dia bilang dari tanah, dari lautan, gak ada asalnya. Seperti itulah kurang lebih dikembangin sama dia. Subhanallah, pernah di Amerika kisah nyata, terjadi dialog antara orang-orang Nasrani yang mengaku, ini orang Nasrani bukan Islam, yang mengaku ada Tuhan Allah dengan kelompok ya yang mendukung teori dari manusia dari kelah, gak ada Tuhan. Ribut nih, sampai hampir perang, masuk di pengadilan. Tahu apa yang terjadi? Hakimnya bingung. Ini gimana cara memecahkan nih? Yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Ini yakin ada Tuhan, ini bilang tidak ada Tuhan, gitu kan? Lalu tiba-tiba hakimnya mengucapkan kalimat, membuka sidang, menutup sidang juga sekalian. Dia bilang begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Ini mohon maaf yang sebelah kanan saya ya. Itu kata hakim waktu itu. Subhanallah, yang mendukung teori Darwin manusia dari kera nggak mau ke sebelah kanannya hakim. Kita kalau beriman sama Allah tahu dari mana asal kita? Adam alaihissalam, manusia pertama. Dari turun manusia diciptakan Hawa dan diciptakan dari tanah liat. Surah Al-Baqarah lengkap menjelaskan. Orang yang beriman sama Allah sudah tahu dari mana asalnya, apa yang dia harus lalui kehidupan di dunia, mana boleh, mana tidak boleh, halal haram. Kalau dia mati bagaimana prosesnya, hisab hari kiamat bagaimana, di akhirat adalah surga neraka. Bagaimana masuk surga neraka sudah jelas semuanya. Dari awal sampai akhir sudah tahu semua. Kalau ini enggak, dia tidak tahu dari mana asalnya, gitu kan? Kan begitu. Mengatakan dari kera misalnya. Bapak Ibu sekalian, Darwin pernah menulis dalam bukunya, dan ini salah satu contoh saja bagaimana Allah permalukan dia tapi juga tidak mau sadar. Ilmuwan terkenal di dunia, gitu kan. Dia jalan menuju ke kelasnya mau mengajar, kemudian tiba-tiba ada burung merak lewat. Burung merak yang jantan ini lewat, kita tahu burung merak kalau lagi mau godain betinanya dikepakin sayapnya. Besar, warna-warni, gitu kan. Begitu lewat depan Darwin, gak nyerang, gak apa, cuma lewat kepakin sayapnya, menghadap ke Darwin sejenak lalu pergi. Subhanallah, itu sudah cukup membantah semua statementnya Darwin. Dia meninggal dan dia tulis di bukunya sampai hari ini ada, dia bilang apa? Saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadangi jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Kan dia biasa ilustrasi kan? Ini kira-kira burung merak ini kelasnya kelas burung yang terbang atau kelas darat? Yang mana mirip nih, gitu kan? Dicari gak ada. Seorang ilmuwan yang dikenal pintar, cerdas, mati gara-gara tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Bayangkan sempitnya. Orang yang beriman, burung merak, semua hewan, semua manusia, semua jin, semua yang kelihatan tidak kelihatan Allah yang ciptain. Selesai. Itu kata rahasianya. Gak perlu repot-repot dicari tahu. Pelajari tentang keunikannya, lalu syukuri, puji Allah karena keajaiban itu. Ini enggak. Begitulah keadaan seorang ilmuwan.